Hai teman-teman semuanya. Jadi ini kelanjutan video yang sebelumnya pernah saya sharing ke kalian semua. Jadi ini kebetulan di samping saya ada suami saya. Nanti dia juga akan membagi pengalaman kami kepada kalian semua yang mungkin belum tahu seperti apa kehidupan kami sebelumnya. Nanti lewat suami saya juga bisa menceritakan kisah kami dulu seperti apa. Di Surabaya, Ya. sampai ke Kupang. Ya, silakan. Loh, dari saya kok. Iya, silakan. Kita di tahun berapa ya? 2010 kita di Surabaya. Jadi waktu itu saya ingat sekali 2010 itu usia saya masih berapa ya? 28 kalau nggak salah. 28 mau berapa ya? Saya 20. Ya. Jadi waktu itu kita memang dari Sulawesi, dari Makassar, memang kita terkhususnya saya, pribadi saya itu memang kita punya planning untuk ke Surabaya, merantau di Surabaya, mencoba adu nasib, ya. Jadi 2010 itu bulan akhir tahun ya, akhir tahun 2010 ya, akhir tahun 2010. Desember ya kalau nggak salah. Desember kita berangkat dengan kapal dari Sulawesi ke Surabaya. Jadi memang tujuan saya pertama yaitu saya mau ndak mau ya kita coba pergi di rumahnya Om. Jadi rumahnya paman di Surabaya, pamannya saya, omnya saya. Sekarang sudah almarhum. Ya, sudah almarhum. Jadi tanpa sepengetahuan mereka, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada mereka, itu kita diam-diam. Jadi mereka pun di Surabaya itu mereka tuh nggak tahu kalau kita ini, saya dan istri ini mau ke tempat-tempatnya mereka. Gitu. Nanti kelanjutan seperti apa di sana, ya kita coba dulu toh. Nah, singkat cerita kita berangkat sampai di Surabaya malam jam 8 jam 9 malam. Terus ya berbekal dengan seadanya, uang pas-pasan, terus kemudian ada beberapa oleh-oleh lah dari Sulawesi, ya namanya datang ke keluarga, setidaknya kita dah bawa sedikit-sedikit lah oleh-oleh. Nah singkat cerita kita naik taksi dari Surabaya, rumah om saya itu di Surabaya Barat, daerah Biung. Jadi sampainya malam itu di sana, kemudian taksi itu turun, taksi itu sampai, kita turun, itu bingung kita. Kebetulan pintu rumah om itu kan di perumahan, jadi pintu om itu terbuka dan mereka lagi duduk ramai di dalam. Entah itu ada tamu atau tidak, atau sudah tahu. Jadi, tapi dengan keberanian terpaksa karena kita sudah jauh-jauh dari Makassar, mau nggak mau ya kita harus masuk, terus tabrak. Sudah singkat cerita masuk ke dalam rumahnya om, mereka kaget. Kita cerita semuanya, ya perencanaan kita, planningnya kita, kemudian mereka pun mungkin dari raut wajahnya mereka mungkin terpaksa, tapi ya mereka karena mungkin ponaan yang datang, ya sudah mereka terima. Terus kemudian mereka persilakan makan, kemudian bercerita 5-10 menit, kemudian sudah malam, om juga kecapean. Kebetulan om kan juga kerjanya di kapal, kapten kapal di apa? Meratus ya, Meratus. Jadi kebetulan besok pagi pun dia harus berangkat jam 4 pagi subuh. Jadi dia pun harus tidur cepat. Jika cerita keesokan harinya kita bangun tuh dia sudah tidak ada. Dia sudah berangkat. Kemudian itu om saya itu berangkat tuh sebulan 2 bulan baru pulang karena dia keluar negeri. Jadi dia berangkat cuman ada istrinya sama anak-anak sama pembantunya 2 orang. Kemudian kita diberi makan ya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, kurang lebih hampir sebulan 3 minggu. Raut wajahnya tante saya, istrinya om saya itu sudah mulai enak. Kemudian misanan sepupu saya juga wajahnya juga sudah enak. Ya mungkin ya kalau kita berpikir ya hidup kota besar itu ya ada pahitnya, ada manisnya. Tapi pahitnya adalah ketika kita bisa jadi kita menjadi bebannya orang, itu yang bahaya. Sehari 2 hari itu it's okay, biasa aja. Tapi kalau sudah lebih dari seminggu,
yang namanya orang kan juga hidup itu di jauh kota besar itu susah. Jadi singkat cerita teman-teman, wajah mereka sudah mulai agak sedikit berbeda, sedikit lain. Nah, saya ngomong kepada istri saya bilang mendingan kita berusaha bagaimana caranya kita ngekos aja lah, cari kos. Jadi setiap hari saya sama istri kadang-kadang saya pinjam sepedanya tante saya itu buat nyari kos daerah sekitar situ, sambil mencari pekerjaan apa. Jadi saya nyampe itu selama kurang lebih berapa minggu itu saya nyari pekerjaan cuman belum dapat. Apapun pekerjaan yang mau saya jalankan namun belum dapat. Tapi saya sudah mencoba semuanya. Ya mungkin di atas belum memberikannya. Jadi singkat cerita beberapa hari ya setelah dari kurang lebih sebulan itu tante saya sudah sempat berbicara bahwa kamu nggak ada punya perencanaan untuk nyari kos atau apa, karena kalian kan sudah berumah tangga, paling tidak ya harus berdikari sendiri. Itu bahasa tante saya yang notabene om saya itu nggak tahu. Di situ saya dan istri saya juga merasa sakit hati, tapi ya mau gimana, itu haknya mereka gitu. Jadi ya mungkin juga itu salah satu sindiran pedis buat saya, terutama ya apalagi sudah menikah, sudah jadi kepala rumah tangga, bahwa hidup itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Hidup itu memang harus betul-betul ya harus kita jalankan, suka dan duka, pahit dan manis kita harus jalankan apapun itu. Nah, jadi mungkin bagi tante saya kita ambil positifnya sekarang, bahwa dia mau kita tidak manja, dia mau kita betul-betul kalau sudah menikah kalian harus keluar, kalian harus cari hidup sendiri, bukan bergantung pada keluarga, tante, om sana sini, gitu loh maksudnya. Jadi tapi di sisi lain saya berdoa, saya bilang Tuhan semoga kasih jalan buat kita supaya kita datang baik-baik, keluar juga baik-baik, tidak ada masalah gitu loh. Jadi kasih saya kerjaan atau apa. Nah, karena begini teman-teman, pada waktu itu jujur uang kita juga sudah sangat menipis sekali, yang mungkin bayar kos 200.000 kalau nggak salah berapa, 50.000 atau 60.000 ya di saat itu. Jadi sudah makanan pun yang kita bawa bekal pun ya mohon maaf ya kayak beras atau apa mungkin sudah habis semuanya. Jadi singkat cerita saya coba konsultasi, telepon ke ibu saya yang ada di NTT. Saya minta tolong barangkali mungkin ada solusi atau jalan gitu. Akhirnya mereka pun juga mungkin bilang oke, enggak apa-apa, kita cari jalan, kalian coba ngekos aja. Singkat cerita kita dapat dana sedikit, kita kos dan kita keluar baik-baik dari tante. Tapi om belum ada loh, jadi om belum pulang. Tiba-tiba singkat cerita kita sudah keluar, kita dapat kos itu per bulan itu dengan harga berapa? 200 ya, 200.000 per bulan. Itu tempat tidur tidak ada, kamar toh 200.000 itu di Surabaya itu. Jadi meja itu tidak ada. Jadi lemari tidak ada, kamar mandi luar semuanya bayar 200.000 aja. Nah singkat cerita kita dapat telepon waktu itu. Saya masih pakai HP yang jadul ya waktu itu. Jadi kita dapat telepon dari om, dan telepon itu betul-betul ya mau dibilang saya kaget dan menyedihkan. Saya kira om saya itu telepon dengan baik-baik atau menanyakan kabar, tapi ternyata memberikan apa ya, mengeluarkan kata-kata yang sedikit menyedihkan bahwa kalian itu tidak tahu diri lah dan bla bla bla. Tapi kita nggak usah buka ya kita ambil positif aja bahwa mungkin yang dimaksud om itu mungkin kita keluarnya tidak tunggu om atau tidak ada telepon ke om, sedangkan om kita mau telepon omnya masih ke luar negeri ya kan. Kebetulan omnya kerja di kapal, jadi kita mau telepon kan susah, mungkin mau menyampaikan susah, dan kita nggak tahu kapan om itu pulang gitu loh. Jadi mungkin setelah kita dapat penyampaian, jadi saya itu dapat telepon dari om, dapat telepon juga dari mama bahwa ternyata om itu sudah seminggu pulang. Singkat cerita nih, seminggu pulang, nunggu kita tuh nggak pernah datang ke situ gitu loh, datang ke rumahnya. Nah kita itu nggak tahu kalau om itu sudah datang di Surabaya atau belum. Perkiraan kita masih di luar negeri. Nah ternyata om itu marah karena tidak tahu terima kasih, sudah ditampung malah datang nggak tahu pamit dan sebagainya. Ya sudahlah, tapi itu omnya kita.
omnya saya juga ya saya maafkan seperti itu. Jadi waktu itu benar-benar satu keluarga, jadi om saya, istrinya, sepupu saya juga WA SMS ke saya itu juga kata-katanya pedes, dah terima kasih lah bla bla bla. Sehingga cerita waktu itu saya di kos, kita berusaha untuk berdoa terus dan mencari jalan, dan kebetulan singkat cerita saya ketemu dengan teman saya, dan teman saya pun mengajak saya kerja ya. Kalau kamu mau, saya ingat betul teman-teman waktu itu dia pada waktu itu dia menjaga PlayStation, permainan anak-anak PS. Waktu itu masih PS2 sama PS3. Kalau kamu mau jaga sama saya dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi ya kan, itu kamu dibayar 20.000 ya, 20.000. Jadi kurang lebih 5 jam 6 jam 20.000, bayangkan teman-teman. Saya pun daripada tidak ada makan, tidak ada beras, tidak bisa ini, kebetulan saya sudah sama istri, saya nekat teman-teman. Dan Berjalan itu saya lagi hamil. Oh ya, jadi mohon maaf teman, saya potong sedikit. Jadi waktu kita keluar, ternyata istri saya itu setelah kita keluar dari rumahnya om, istri saya sudah hamil gitu. Jadi sudah hamil sebulan ya kalau nggak salah ya. Nah, tahu itu dari mana? Ini ya, ada tetangga itu ya, ibu siapa itu namanya. Jadi mungkin dia juga bidan tua, tapi sudah pensiun. Dia senang, tetangga samping rumahku ya, sampai kos-kosan, dia menanyakan kepada istri saya ya, sudah berkeluarga, terus dia sempat bilang, kayak kamu hamil ya, coba periksa deh gitu ya. Jadi istri saya itu sempat bilang bahwa katanya ini hamil, coba kita beli. Akhirnya singkat dia mencoba beli alat tes, dan ternyata benar teman-teman. Dan dari situ kan saya berpikir bahwa ternyata menjadi seorang suami yang belum matang juga repot, bahaya benar-benar. Jadi udah gitu istri hamil lagi. Nah kemudian saya terus berdoa sambil bekerja ya teman-teman ya. Setiap hari malam pulang pagi, malam pulang pagi. Ada 2 bulanan aja. Kemudian saya dapat kenalan teman baru lagi, bercerita, dia sharing, ternyata dia bilang coba kamu lamar di tempat fitness saja gitu loh. Kebetulan teman-teman background saya dulu, saya adalah seorang instruktur juga fitness, dan saya juga senang dengan olahraga, khususnya nge-gym ya. Jadi bermodalkan itu saya coba memberanikan diri, kata teman saya coba ngelamar aja di tempat nge-gym itu. Sampai ke sana teman-teman ya, di satu hari saya ngelamar ke sana. Pemiliknya ibu-ibu, namanya saya ingat ya, Bu Puput ya, Bu Puput. Jadi beliau pas lagi di depan nge-gymnya, jadi pagi ya, jam 8 jam 9. Saya mencoba lamar, terus kemudian dia bilang, waduh, di sini sudah ada instruktur. Gitu. Jadi gimana ya, gitu, untuk saat ini belum menerima atau belum mencari instruktur baru. Terus kemudian ya saya bilang, pekerjaan Tuhan itu kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana dan apa maksud yang nanti dia berikan. Oke, singkat cerita saya pun membalik untuk pergi ya, ketika dia mengatakan tidak membutuhkan instruktur. Singkat cerita saya pun terima kasih Bu, saya jalan. Begitu saya balik mau jalan, dia panggil, mas sebentar. Ya udah gini aja, saya kasih kamu ngambil shiftnya sore aja ya gitu. Nanti untuk hitungan gajinya nanti kita bicarakan. Kalau gitu kamu ngambil sore aja, karena pagi itu instrukturnya udah ada. Oke. Terus dia nanya lagi, kamu bisa ngajar aerobik enggak? Saya bilang, waduh kalau ngajar aerobik saya belum bisa, dikit-dikit, cuman kalau background nge-gym ya saya bisa, tapi kalau untuk aerobik saya nggak bisa gitu. Akhirnya dia bilang, udah nggak apa-apa, kamu nge-gym aja. Udah, singkat cerita saya pun langsung besok sore, kalau nggak salah besok sorenya saya datang, saya ketemu sama beliau dan saya kerja. Jadi sehari 2 hari dia belum pernah ngomong ini saya gaji berapa, tapi saya orangnya ikhlas aja, mau dikasih berapa saya terima aja. Nah akhirnya sekitar semingguan itu saya kerja. Jadi sore itu saya kerja sampai malam, jam 9 malam, jam 10 pulang, saya langsung jaga PS gitu loh. Dengan berapa gaji harian itu 20.000 per 5 jam per 6 jam sampai jam 4 pagi subuh. Nah
si ibu Puput ini, pemilik fitness ini panggil saya, Mas, bentar. Kamu udah seminggu lebih di sini, kita belum ngomong ya gajinya berapa. Ya, kamu mau gaji berapa? Kamu pernah ngajar di tempat nge-gym lain enggak? Saya bilang pernah. Gaji dulu berapa? Terus saya bilang, ibu mau kasih saya berapa? Terserah aja, saya bilang gitu. Saya mah yang penting dikasih disyukur, buat yang penting buat bisa makan sama istri. Kebetulan istri saya juga lagi hamil. Oh, istri kamu lagi hamil ya? Nah, dia kan pun kaget. Akhirnya dia panggil suaminya. Nah, suaminya polisi. Apa ini gimana nih, Mas? Nama saya kan Novan ya. Mas Novan, kita mau kasih berapa? Waktu itu saya ingat betul. Ya udah, suaminya bilang, untuk awal kamu ngambil sore, kita kasih sebulan di 300 dulu. 300.000, bayangkan waktu itu. Saya pun waktu itu mendengar 300, 2010 saya bersyukur. Saya bilang yang penting buat nambah, saya bilang buat makan, saya nggak pikir yang lain-lain. Saya oke saja. Kemudian berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, gaji saya masih tetap 300. Bulan ketiga saya dikasih gaji naik 200.000, 500.000. Nah, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, dari instruktur yang sore saya latih, ada satu orang instruktur yang keluar, jadi saya ngambilnya pagi sama sore. Pagi sama sore, jadi shift saya nambah nih. Nah, itu pun akhirnya dikasih gaji naik sampai 800. Nah, 800 per bulan. Kemudian kira-kira sebulan lagi istri saya mau melahirkan. Nah, kemudian ini lagi cobaan lagi menimpa saya sakit, teman-teman. Saya sakit. Nah, saya sakit, nggak tahu sakit apa, tiba-tiba badan meriang. Ternyata apa namanya, trombosit apa ya itu, sel darah merah atau apa, pokoknya. Jadi badan saya itu tiba-tiba kurus, teman-teman. Demam, panas dingin, demam. Nah, nafsu makan hilang, muntah. Akhirnya saya tuh udah pernah kok om, semasa saya sakit gitu. Saya tuh bukannya gengsi, teman, saya malu, saya nggak mau membebani orang. Cukup sekali deh saya buat seperti itu, saya nggak mau yang terulang kesekian kali lagi. Jadi saya nggak ngomong apa-apa. Nah, jadi saya tuh bersyukur bahwa ternyata Tuhan juga mengirimkan orang yang baik melalui ibu fitness saya, pemilik fitness. Suami istri itu orangnya baik sekali. Ya, mudah-mudahan kalau mereka bisa menonton channel ini, ya saya sama istri, kita ngucapin salam, terima kasih banyak ya. Ketika kita susah, ketika kita membutuhkan, mereka ada di samping kita. Dan khususnya pada waktu saya lagi sakit itu, benar-benar mereka ada, benar-benar. Jadi mereka tuh seperti pengganti orang tua buat kita. Jadi mereka bawa saya ke rumah sakit, bawa ke dokter, mereka ngerawat. Itu sakit saya tuh ada kurang lebih 2 bulan. Istri saya tuh kurang berapa minggu lagi mau melahirkan. Seminggu 2 minggu mau melahirkan tuh saya udah masih sakit, badan saya kurus. Jadi kasih obat, waduh habisnya, saya nggak tahu berapa banyak. Cuman ya itu, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan mereka. Amin. Nah, kemudian singkat cerita, saya sehat. Jadi pada waktu saya sehat itu, istri saya mau melahirkan 2 hari ya, kemudian bawa ngecek ke dokter, ke bidan. Singkat cerita, istri saya itu melahirkan normal. Anak pertama laki, walaupun malamnya pakai infus karena hampir kehabisan oksigen ya gitu. Jadi ya, namanya anak pertama melahirkan normal, dia belum tahu caranya gimana. Nah, tapi melahirkan normal. Dan pada waktu itu ya saya bilang, kita walaupun keluarga kandung tidak ada, tapi ada di Surabaya, tapi sepertinya banyak. Sepertinya kita sendiri di Surabaya, malah orang luar, orang lain yang menganggap kita seperti saudara kandung, keluarga. Nah, jadi teman-teman saya, pemilik nge-gym, teman-teman fitness saya, member-member fitness saya itu datang, mereka membawa hadiah, memberikan bantuan, seikhlasnya mereka. Akhirnya disitulah kita membangun seperti keluarga ya. Jadi sampai keluar pun mereka ngantar kita ke kos ya. Jadi kemudian singkat cerita, anak pertama saya lahir 2011 ya. Kemudian anak kedua 2014. Kehidupan kita juga pelan-pelan Tuhan mengatur lebih naik kembali. Saya dipertemukan dengan teman lagi yang baru. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan lebih baik.
Ya itu kalau nggak salah saya kerja di perusahaan, salah satu perusahaan asing. Kita kerjanya di bagian direct selling, ya. Nah, jadi ya mau dibilang banyak presentasinya lah kita keluar. Kemudian hidup saya berubah. 2011 anak kedua saya lahir. Ya 2011 anak pertama, 2014 anak kedua cowok namanya Andika, yang pertama Vandika. Ya, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga itu 2018 teman-teman, Rafael namanya. Jadi 2018 itu ya itu cobaan datang lagi, kita hancur, kita jatuh kembali. Pada waktu itu COVID ya, COVID, kita akhirnya terpaksa mau nggak mau ya kita. Anak yang kedua ini yang membuat bukan membuat ya, tapi lagi naik-naiknya. Ya, yang kedua itu lagi naik-naiknya. Yang kehidupan sudah saya mulai merosot itu anak ketiga. Jadi ya teman-teman, suka duka kami dari Surabaya itu 2021 pas COVID kalau nggak salah ya, pas COVID. Ada sih kerjaan-kerjaan masih enak juga, nah tapi tidak seperti yang dulu ya. Namun COVID, akhirnya saya juga waktu itu kerja di beberapa tempat, kemudian resign, kemudian dari situ kita sempat ke Sulawesi ya. Kita sempat ke Sulawesi, dari Sulawesi kemudian kita bilang coba kita balik ke NTT, kita ke Kupang, kita mengadu nasib, semoga di Kupang mungkin jodohnya kita di Kupang, tapi kita kan udah tahu semua itu kan di atas yang ngatur. Kita mau dimanapun, yang penting kita, artinya semua tempat itu pasti membawa rezeki. Semua tempat itu tidak ada yang jelek, semua tempat itu baik, tergantung kepada kita bagaimana kita bisa bersosialisasi kita dengan Tuhan yang di atas, ya kan, bagaimana caranya sehingga kita bisa, rezeki itu ada pasti. Oke, teman-teman, untuk di Kupangnya seperti apa ya, setelah dari Sulawesi kita ke Kupang, nah itu untuk di part selanjutnya ya, di episode berikutnya, sehingga kita kayaknya dari tadi teman-teman saya tidak pernah ngomong karena biarkanlah Pak Suri yang cerita. jadi ya sebenarnya masih banyak, cuman kita singkat-singkat aja, cuman ya biarkan jadi ini menjadi memori ya, kenangan waktu kita di Surabaya, sehingga sampai di Kupang ini kita akan memulai lembaran baru, hidup yang baru, keluarga yang baru, bertemu dengan orang-orang Kupang, ya orang-orang yang baru semuanya, ya mudah-mudahan cocok lah. Oke, teman-teman, begitu aja dulu sampai sini video kita. Nanti untuk bagaimana kita di Kupang nanti kita akan buat di video selanjutnya. Oke, bye bye.